Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala, Rabb kita. Pertemuan yang sangat bermanfaat untuk kehidupan akhir kita khususnya, yang tidak mungkin kita bertemu pada malam hari ini kecuali dengan kehendaknya. Ada orang yang rumahnya dekat dari masjid tapi dia susah untuk melangkahkan kakinya. Ada orang yang sangat mendengarkan dengan terang jelas seruan adzan, diberikan kesehatan yang sempurna, tapi susah dia untuk memenuhi seruan Allah Ta'ala. Tapi kita alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, kita masih diberikan banyak pemberian yang menjadikan kita mau memenuhi seruan Allah Ta'ala. Bahkan kita melanjutkan dengan mengkaji ilmunya. Maka ini nikmat yang dalam kita banyak bersyukur dan berharap agar kita diberikan istiqomah sampai akhirat kita. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya, yang mana beliau adalah uswah, yang adalah kita mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam karena nasib kita dalam kehidupan akhir sangat bergantung bagaimana sikap kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dunia. Ketika kita senantiasa patuh taat, seperti ketika kita ngaji hadis seperti ini, kemudian kita berusaha untuk melaksanakannya, maka akan sangat berpengaruh nanti apakah kita bisa mendekati telaganya, apakah kita nanti bisa selamat ketika berjalan di atas jembatan yang terbentang di atas neraka. Kemudian apakah nanti kita mendapatkan doa beliau yang ketika itu beliau di ujung jembatan mendoakan kita, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Maka adalah kita senantiasa berusaha untuk menaati semua yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita ketemu dengan beliau di telaganya. Ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masih membahas bab ar-raja, yakni harap, dari kitab Riyadhis Shalihin, bagian yang akhir insyaallah taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hadis yang ke 23 dan 24. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang ke 25. Hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu ta'ala disebutkan dalam kitab Riyadhis Shalihin ini wa anhu. Kalau kita belajar hadis kemudian disebutkan secara ringkas wa anhu, ini berarti merujuk kepada riwayat sebelumnya, di mana Anas bin Malik meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridho terhadap seorang hamba, ayyakul aklata fayahmaduhu 'alaiha. Dia makan makanan fayahmaduhu 'alaiha, kemudian
ini memuji Allah atas makanan ini. Au yashraba syurbata fayahmaduhu 'alaiha, atau dia minum minuman, kemudian hamba Allah ini memuji Allah atas ini. Ya, atas ini. Yang disebut dengan al-aqlah. Al-aqlah di sini itu adalah sekali suapan. Al-aqlah maknanya adalah al-marrah al-wahidah minal aqli. Sekali suapan. Ya. Nah, ketika kita makan kemudian memuji Allah Ta'ala atas karunia ini semua, maka Allah akan ridho kepada kita. Allah akan ridho kepada kita. Kalau Allah ridho, maka jangankan kita tidak minta, kita tidak minta pasti akan diberi. Kalau Allah ridho kepada kita, jangankan yang kita minta, kita tidak minta akan diberi, apalagi yang kita minta, Allah pasti akan memberi. Kalau Allah ridho, maka ridho ini adalah karunia yang sangat besar dari Allah Ta'ala. Apa yang bisa mendatangkan ridho? Yakni di antaranya disebutkan dalam hadis ini, seorang hamba ayakulal aklah, dia makan, ya kan, al-marrah aqidah minal akli, ya sekali makan, kemudian dia memuji atasnya. Demikian juga dia minum, kemudian dia memuji Allah atas minumannya ini. Bukan berarti di sini setiap kali suapan kita harus memuji Allah. Tidak. Para ulama menyebutkan, para alim menyebutkan, kita mujinya atas satu paket makanan yang kita memakannya. Satu kali minuman, satu paket minuman yang kita minumnya. Disitulah kita muji Allah Ta'ala. Kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita makan ini. Ya, yang telah memberikan kepada kita makan ini. Tanpa daya upaya, tanpa susah payah kita bisa mendapatkannya. Ya, ada orang yang mendapatkannya susah payah, dia bisa memakannya. Ada orang yang mudah mendapatkannya, tapi dia tidak bisa memakannya. Kita alhamdulillah memuji syukur kepada Allah Ta'ala, tanpa susah payah, tanpa halangan kita bisa makan. Ya, ada orang yang dia tidak boleh makan sate gulai karena sakitnya, tidak boleh. Kita alhamdulillah diberikan oleh Allah Ta'ala, ya, karunia untuk bisa makannya tanpa ada pantangannya. Ini adalah nikmat. Atau yang tidak bisa makan pun ternyata masih bisa merasakannya, masih bisa makan. Boleh, oleh tenaga medis dikatakan boleh makan, tapi jangan banyak-banyak. Alhamdulillah kita masih bisa makan walaupun tidak banyak-banyak. Jadi segala satunya kita muji syukur Allah atas ini semuanya. Nah, ini mendatangkan ridho Allah Ta'ala. Ini mendatangkan ridho Allah Ta'ala. Nah, apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, anjuran untuk memuji setiap makan dan minum. Ini termasuk adab dalam makan dan minum. Termasuk pujian itu bukan hanya mengatakan alhamdulillah. Apapun yang disuguhkan itu kita tidak pernah mengatakan kok seperti ini. Tidak, kita semuanya memujinya. Alhamdulillah, enak ini. Dikasih ini, ini enak. Ini enak. Mungkin sampai ada yang berkata, Ustaz, mana yang enggak enak Ustaz? Kok semuanya enak? Iya, ini enak. Ini semuanya karunia Allah. Ya, sampai pun yang kita enggak suka, mungkin kita enggak suka, kita mengatakan alhamdulillah, enak ini, enak. Ya, itu termasuk etika ketika kita makan dan minum. Ya, kalau kita tidak suka ya berarti tidak terlalu banyak memakannya. Tapi jangan sampai kita kita hendaklah memuji semua makan dan minum yang Allah karuniakan kepada kita. Ya. Dan ini adalah adab ketika kita makan dan minum. Ya, kita mendapatkannya tanpa susah payah. Kemudian setelah kita mendapatkannya tidak ada pantangan bagi kita untuk mengkonsumsinya. Ini semuanya adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, orang beriman seharusnya mencari pahala dari semua aktivitasnya, termasuk dari makan dan minumnya. Ini yang bedakan antara ahli iman dengan selain ahli iman. Ahli iman itu dia dari makan saja dia bisa mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Kalau mendapatkan ridha Allah Ta'ala berarti mendapatkan pahala dari makan saja. Jadi jangan mencari ridha Allah hanya dari sholat saja, dari puasa saja,
dari zakat sedekah kita saja, bukan. Dari makan yang kita makan pun kita bisa mendapatkan ridho Allah, yang tentunya kita mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Ya, jadi kita senantiasa mencari ridho, pahala dari Allah Ta'ala dari semua aktivitas kita. Ketika berpakaian misalkan, ya, kita muji syukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tauba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah mengenakan kepadaku pakaian ini, ya, tanpa daya dan kekuatan, ya, dari saya, tapi langsung diberikan oleh Allah Ta'ala. Ini kita dapat pahala hanya sekedar berpakaian. Padahal berpakaian itu kan sudah menjadi adahnya manusia, kebiasaannya manusia, tapi kita dapat pahala dari berpakaiannya kita. Tidur itu adalah adah, kebiasaan kita, tapi kita bisa mendapatkan pahala dari bangun kita dan kita memuji syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita. Jadi kita dapat pahala dari tidur, dari bangun tidur saja kita dapat pahala. Ya, jadi dari bangun tidur saja kita dapat pahala. Ya. Dari karunia rizki, misalkan kita mendapatkan gaji, misalkan kita mendapatkan kiriman makanan, misalkan, ya, kita dapat hadiah, misalkan. Kemudian kita memuji syukur kepada Allah Ta'ala, kita dapat pahala. Maka orang beriman itu akan bisa menjadikan ada menjadi ibadah, ada menjadi ibadah, kebiasaan menjadi ibadah. Dengan cara apa? Dengan cara senantiasa mencari ridha Allah Ta'ala. Caranya bagaimana? Nabi kita sudah mengajari banyak hal. Berpakaian, ya kan? Memuji syukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian setelah makan minum ini, bangun dari tidurnya, memuji syukur kepada Allah Ta'ala. Dan para jamaah seharusnya dalam wirid kita pun ketika kita mengatakan Alhamdulillah, 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 kita ingat ini semuanya. Saya barusan makan, nikmat. Saya barusan dikasih makanan, saya barusan dikasih pakaian, saya barusan dikasih sehat oleh Allah Ta'ala. Setelah sebelumnya saya sudah lelah, sebelum tidur itu lelah, capek, ya, nggak ada yang mijat karena tinggalnya di kos, misalkan seperti itu. Ya, yang mahasiswa, ya, tinggalnya di kos, tapi bangun tidur langsung segar. Ya, kita pun juga gitu, kadang kita pulang, istri kita capek, kita mau nyuruh istri kita mijiti, koyo kasihan, langsung tidur. Bangun segar seperti sedia kala. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah atas ini semua. Dapat pahala. Dapat pahala. Jadi orang beriman itu bisa merubah ada menjadi ibadah. Dan pelajaran yang ketiga, terakhir disebutkan tetapnya sifat Allah bagi ridho bagi Allah Ta'ala. Innallaha la yarda, sesungguhnya Allah benar-benar ridho, ya, tanpa menakwil, tanpa kita takwilkan, ya, tanpa kita takwilkan, tanpa kita tafsirkan. Oh, maksudnya ridho itu seperti ini? Enggak. Kita semuanya paham ridho itu apa. Ridho itu bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kalau ridho itu bentuknya seperti inilah. Ya, tapi kita enggak membagaimanakan bagaimana Allah ridhonya. Sebagaimana kita tidak tahu zatnya, maka kita juga tidak tahu bagaimana ridhonya Allah Ta'ala. Tapi yang jelas, ya, akan kelihatan di makhluk-makhluknya, di hamba-hambanya. Jadi kita menerima tanpa menakwilkannya, ya, dan menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah, tanpa punya keinginan menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah. Pokoknya ketika Allah dan Rasulnya, Allah berfirman dengan firman-Nya, Rasul SAW bersabda dengan sabdanya, hadis itu sahih, hadis itu hasan, kita terima apa adanya, tanpa menakwilnya. Otak kita, akal kita enggak bisa menjangkau, ya, Allah yang berada di atas arsy-Nya. Kita mau menjangkau yang di balik dinding masjid ini saja enggak bisa, apalagi menjangkau Allah yang berada di atas arsy-Nya. Allah bismillah. Kita lanjutkan hadis yang ke-26, masih dalam bab harap. Ya, hadis ini sudah dijelaskan, tapi kita bacakan saja. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail. Sesungguhnya Allah Ta'ala yabsutu, menjulurkan tangannya, bil-laili, di malam hari, liyatuba musii'un nahar, untuk,
ya, untuk memberikan taubat kepada pelaku dosa di siang hari, agar pelaku dosa di siang hari itu bertaubat, kemudian Allah terima taubatnya. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan menjulurkan tangannya di siang hari, liyatuba musi al-lail, ya, untuk menerima taubat, memberikan taubat kepada pelaku dosa di malam hari. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari maghribiha, dari tempat tenggelamnya. Maghrib itu artinya tempat tenggelam, atau bisa dimaknai waktu tenggelam. Ya, artinya Allah senantiasa menerima taubat orang yang mau taubat, selama dia mau bertaubat, ya kan? Dan taubatnya mereka akan diterima sampai terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Kalau matahari terbit dari arah tenggelamnya, maka ketika itulah Allah tidak akan menerima taubat seorang hamba. Ini salah satu syarat. Syarat yang lainnya adalah hatta yugharghir, sampai ya dia naza. Kalau sebelum naza dia taubat akan diterima, tapi kalau sudah naza maka tidak akan diterima. Seperti halnya Fir'aun ketika di akhir hayatnya dia mengatakan amantu bi rabbi Bani Israil, aku sekarang beriman kepada Rabbnya Bani Israil, maka enggak ada manfaatnya. Nah, di sini menjelaskan bahwa Allah senantiasa ya menerima taubat seorang hamba sebesar apapun dosa kita. Asalkan kita mau taubat, Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba, asalkan kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Ya, maka hadis ini menunjukkan kepada kita agar kita senantiasa berharap kepada Allah, enggak pernah putus asa. Ya, enggak pernah putus asa sebesar apapun dosa kita. Tidak seperti manusia. Kadang manusia menilai orang lain, orang seperti Anda ini enggak mungkin ya kan akan diterima taubatnya karena dosanya terlalu besar. Enggak, Allah senantiasa membuka pintu taubatnya bagi siapapun yang mau taubat. Sampai pun sudah membunuh, sebagaimana kisah orang yang telah membunuh 100 orang. Kemudian hadis ini menjelaskan tentang aliyat lillah, sifat aliyat lillah, ya, tangan bagi Allah. Karena disebutkan yabsutu yadahu, menjulurkan tangannya. Dalam ayat disebutkan bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah itu terjulur. Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an tangan Allah dua. Ya, kita mengimani, jangan dilogikakan, jangan dimasukkan ke logika. Akal kita enggak nutut. Itu aja gampangannya. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah adalah jangan membagaimanakan. Takyif, kalau istilah Arabnya itu adalah takyif, membagaimanakan. Karena akal kita enggak akan nutut, otak kita enggak nutut. Ya, otak kita enggak nutut. Pokoknya sifatnya orang Islam itu al-istislam, tunduk, patuh, taat, nerima. Apapun yang disebutkan dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya, tanpa membagaimanakan. Tahu hukum, kerjakan. Itu sebenarnya kita beragama seperti itu. Tahu hukum, kerjakan. Sudah, itu saja. Kita akan bahagia. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum bahagia. Kebahagiaan mereka itu karena apa? Karena mereka senantiasa patuh dan taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Seperti ini nggak akan pernah dibahas oleh para sahabat. Ya, karena apa? Inti dari agama itu adalah kalau kita paham satu hukum, maka ya, mengamalkan. Ini bagian dari keimanan. Kita mengimani apa adanya. Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah. Nah, jadi seperti itu. Kita mengimani sifat bagi Allah, yakni aliyat, tanpa membagaimanakannya. Allah akan bisa. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-27. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Najih Amr bin Abbasah. Ini hadisnya panjang, maka saya tunjukkan dari kitab aslinya. Ini kitab PDF dari kitab yang senantiasa saya bawa. Dari Abu Najih Amr bin Abbasah As-Sulami radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan, kuntu wa ana fil jahiliyah. Aku dulu, dan ketika itu aku masih dalam masa jahiliyah. Adunnu annan nasa ala dhalalatin, aku mengira bahwa manusia itu di atas kesesatan. Wa annahum laisu ala syai', dan aku menganggap mereka itu enggak ada apa-apanya, enggak ada di atas sesuatu. Mereka itu ibarat manusia yang tidak punya pegangan. Wa hum ya'budunal authan, mereka menyembah berhala. Fasami'tu bi rajulin bi Makkah yukhbiru akhbaran, maka aku mendengarkan ada seseorang di Mekah yang dia memberitahukan
banyak berita. Ya. Faqa'tu ala rahilati, maka aku pun duduk di atas tungganganku. Faqadimtu alaihi, maka pun aku mendatangi dia. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan, maka aku mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan, ya bersembunyi. Maksudnya di sini adalah dakwah ketika itu fasenya adalah fase dakwah sirriyah. Jadi dakwahnya itu sembunyi-sembunyi. Jura'u alaihi qaumu, di mana kaumnya itu berani lancang kepada dia. Padahal dia adalah orang yang baik, nasabnya baik, orang terhormat, ya, cucunya Abdul Muthalib, ya, keponakannya Abu Thalib, nasabnya baik, orangnya enggak pernah dusta, orangnya jujur, akhlaknya langka, tapi kaumnya ini kurang ajar sama dia. Fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah, maka aku pun tafarraqtu, aku pun menjauh dari orang-orang, hatta dakhaltu alaihi bi Makkah, hingga aku pun masuk ke Mekah. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada dia ketika aku ketemu dengan dia, "Ma anda siapa?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana nabiyyun, aku seorang nabi." Aku katakan, "Wa ma nabi?" Nabi itu apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arsalani Allahu." Allah telah mengutusku. Aku katakan, "Wa bi ayyi syai'in arsalaka?" Dengan apa Allah mengutus Anda? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arsalani bi silatil arham." Allah mengutusku untuk ngajak orang-orang nyambung silaturahim. Wa kasril authan, untuk mematahkan berhala-berhala. Wa yuwahhidallahu la yusyraku bihi syai', dan agar Allah ditauhidkan, diesakan, tidak disekutukan dengan sesuatu pun. Aku katakan, "Faman ma'aka ala hada?" Siapa yang bersamamu di atas ajaran agama ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hurrun wa 'abdun." Orang merdeka dan juga budak. Wa ma'ahu yauma idzin Abu Bakrin wa Bilal radhiyallahu anhuma, dan bersama beliau ketika itu ada Abu Bakar, ada Bilal radhiyallahu anhuma. Qultu, maka aku katakan, "Ini muttabi'uka." Aku ikutimu, aku mengikutimu, aku mengikuti ajaranmu, aku akan tunjukkan keislamanku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tastati'a dzalika yaumaka hadza." Sekali-kali engkau enggak akan bisa untuk itu pada harimu ini. Ala tara hali wa halan nas, tidakkah kamu melihat keadaanku dan keadaan manusia? Walakin irji ila ahlika, tapi kembalilah kamu ke kampungmu, ke keluargamu. Fa idza sami'ta bi qad dhahartu fatini. Kalau engkau sudah mendengar tentang aku dan aku telah punya kekuatan, maka datangi aku. Maka kemudian Amr bin Abbas ini, perawi dari kisah ini, mengatakan, "Fadzabtu ila ahli," maka aku pun kembali ke kampungku, ke keluargaku. Wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Wa kuntu fi ahli, dan aku masih di kampungku bersama keluargaku. Faja'altu atahabbaru al-akhbar, maka aku mencari-cari berita tentang beliau. Mencari-cari berita tentang beliau. Wa as'alun nas, aku tanya manusia. Hina qadimal Madinah, ketika mereka datang ke Madinah. Hatta qadima nafarun min ahli al-Madinah, hingga beberapa orang dari keluargaku di kampungku datang ke Madinah. Kemudian aku katakan, "Ma fa'ala hadzal rajul alladzi qadimal Madinah?" Apa yang dilakukan oleh orang ini yang dia tiba di Madinah? Ini dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka keluarga itu mengatakan, "Annasu ilaihi sirah." Ya. Manusia itu bergegas berbondong-bondong kepada dia. Wa qad arada qaumuhu qatlu. Kaumnya ingin membunuhnya. Falam yastati'u, tapi kaumnya tidak bisa membunuhnya. Faqadimtu al-Madinah, maka aku pun mendatangi Madinah. Fadaqaltu alaihi, kemudian aku pun menemui beliau. Faqultu, aku katakan, "Ya Rasulullah, ata'rifuni?" Wahai Rasulullah, apakah Anda masih mengenaliku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, antal ladzi laqitani bi Makkah." Iya, kamu yang dulu nemui aku di Makkah kan? Aku katakan, "Ya Rasulullah, akhbirni amma 'allamakallahu wa ajhaluhu." Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku, ajari aku apa yang Allah ajari untuk Anda yang aku tidak tahu. Akhbirni anis salat. Beritahu aku, ajari aku tentang salat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli salatas subhi." Salatlah engkau salat subuh. Maksur anis salat, kemudian tahan dari salat. Hatta tartafi asyamsu qidarahin, sampai matahari itu meninggi
seukuran tombak. Fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarna syaitan. Karena sesungguhnya tidaklah matahari itu terbit ya ketika dia terbit kecuali terbit di antara dua tanduk setan. Wa hina idzin yasjudu laha al-kufar. Ketika itu orang-orang kafir akan sujud untuk matahari. Tsumma shalli, kemudian setelah itu salatlah. Fa inna salata masyhudatun mahduratun. Karena salat ketika itu disaksikan dan dihadiri oleh malaikat hatta yastaqilla dhillu birrumhi, hingga bayang-bayang itu berkurang seukuran tombak. Ya, seukuran tombak. Jadi sebelum sholat zuhur kita disuruh nahan. Tumaksur anis salat. Kemudian setelah itu tahan dari salat. Fa innahu hina idzin tusjaru jahannam. Karena ketika itu neraka jahanam itu sedang dipanaskan. Fa idza aqbala al-fai' fasali. Maka jika al-fai' itu telah datang barulah salat. Ketika bayang-bayang satu benda itu setelah tadi tidak ada kemudian muncul, berarti muncul di arah timur, maka salatlah. Ya, tadi maksudnya adalah istiwa ketika matahari berada di atas tahan. Ketika mau istiwa maka tahan. Tapi ketika sudah mengarah ke arah barat, matahari itu mengarah ke arah barat, kemudian ada bayang-bayang sedikit, ya, maka salatlah. Maka ketika itu salatlah. Ya, fasolli fa idza aqbala al-fai'. Maka ketika bayang-bayang itu mulai muncul, sedikit aja bayang-bayang muncul, maka fasolli. Fa inna salata masyhudatun mahduratun. Maka sesungguhnya salat ketika itu disaksikan para malaikat dan dihadiri oleh mereka. Hatta tusalli al-asr, hingga engkau salat asar. Tsumma aksur anis salat. Kemudian tahanlah dari salat hatta taghruba syams, hingga matahari itu terbenam. Fa inna taghrubu baina qarnai syaitan. Ya, karena sesungguhnya ya matahari itu tenggelam ya ketika dia tenggelam di antara dua tanduk setan. Wa khina idz yasjudu lahal kufar. Ketika itu orang-orang kafir itu sujud kepada matahari. Kemudian dia melanjutkan kisahnya. Faqultu, aku katakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, fal wudu haditsni anhu. Tentang wudu tolong sampaikan kepada. Ini para jamaah. Orang yang cinta ilmu itu seperti itu. Ketika ketemu sama orang alim, ya ketika ketemu sama Nabi, dia manfaatkan betul untuk mencari ilmu. Dia manfaatkan betul untuk mencari ilmu. Orang yang sangat haus akan ilmu. Kita ini sebenarnya sangat butuh ilmu. Banyak yang kita tidak tahu dari ilmu agama. Al-Quran, juz amma saja belum tentu kita semuanya tahu tafsirnya. Walaupun kita sudah hafal. Munculkan haus terhadap ilmu itu harus kita munculkan. Kemudian dia bertanya, wahai Nabi Allah, fal wudu haditsni anhu. Tolong sampaikan kepadaku tentang wudu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum rajulun yuqaribu wudu'ahu." Tidak ada seorang pun dari kalian yang yuqaribu wudu'ahu, yang mendekatkan wudu. Wudu itu adalah peralatan wudunya, air yang diletakkan di bejana misalkan, atau kalau sekarang air yang ngalir melalui keran. Fayatamatmadu, kemudian dia kumur, wa yastanshiku wa yastanfiru, kemudian dia istinshak masukkan air ke hidung, istinshar kemudian dikeluarkan. Illa kharrat khotoya wajhihi wa fihi wa khayashimihi, kecuali akan keluar kesalahan-kesalahan wajahnya, kesalahan-kesalahan dari mulutnya dan lubang hidungnya. Kita ini punya banyak kesalahan para jamaah di wajah, melihat yang enggak diperbolehkan, mulut, ya kan, tanpa kita sadari kita telah membuat orang itu benci kepada pasangannya. Ya. Kenapa kamu kok ridho suamimu bekerja jauh-jauh, gitu kan? Kalau dekat-dekat kan lebih enak. Asalnya mereka ini sudah rukun, suami istri ini sudah rukun, tapi karena kita provokasi seperti ini, akhirnya istrinya nuntut, akhirnya jadi masalah rumah tangga. Ini masalah sepele, tapi seringkali kita nggak sadari, akhirnya menjadi sebab retaknya rumah tangga. Dosa hidung apa? Banyak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghassala wajhahu kama amarahu." Kemudian jika dia membasuh wajahnya sebagaimana Allah merintahkannya, illa kharrat khotoya wajhi min atrafi lihyati malma. Ketika dia membasuh wajahnya sebagaimana Allah perintahkan dia, kecuali kharrat khotoya wajhi, maka akan
keluar dosa-dosa wajahnya dari ujung-ujung jenggotnya bersama dengan air. Air yang netes di jenggot kita ini, kita harus mengimani bahwa di situ dosa-dosa kita diluruhkan. Tsumma yaghsilu yadayhi ilal mirfaqaini, kemudian membasuh kedua tangannya hingga sikunya. Illa kharrat khataya yadayhi min anamilihi ma'al ma', kecuali akan luruh, rontok kesalahan-kesalahan kedua tangannya dari jari jemarinya bersama dengan air. Ketika air itu keluar, maka akan rontok, ya kan? Akan luruh dosa-dosa kita bersama dengan netesnya air. Tsumma yamsah ra'sahu, kemudian dia mengusap kepalanya. Illa kharrat khataya ra'si min atrafi sya'ri malma, kecuali akan luruh, rontok kesalahan-kesalahan di kepalanya, ya, dari ujung rambutnya bersama dengan air. Tsumma yaghsil qadamahi ilal ka'bain, kemudian dia membasuh kedua kakinya hingga mata kakinya. Illa kharrat khataya rijlaihi min anamihi malma, kecuali akan luruh kesalahan-kesalahan kedua kakinya dari ujung jari jemari kakinya bersama dengan air. Fa idhu waqama fa shalla, maka kemudian jika dia berdiri dan salat, fahamidallah ta'ala, kemudian dia memuji Allah ta'ala, wa athna alaihi, dan menyanjungnya, wa majjadahu, kemudian memuliakannya, billadzi huwa lahu ahlu, dengan sanjungan yang Allah lah memang pemiliknya, wa farragha qalbahu lillah, dan dia kosongkan hatinya hanya untuk Allah. Ketika salat itu hatinya dikosongkan hanya untuk Allah, tidak ada dunia di dalamnya. Illang sarafa min khati'atihi ka hayatihi yauma waladatu ummuhu, kecuali illa insarafa min khati'ah, kecuali dia berpaling dari kesalahan-kesalahannya, atau dia akan dibersihkan dari kesalahan-kesalahannya sebagaimana keadaan dia ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Salat bisa membersihkan dosa-dosa kita seperti halnya ketika kita dilahirkan oleh ibu kita tanpa membawa beban dosa. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Abbasah yang sangat panjang, ya, yang di sini menjelaskan, Imam Nawawi meletakkan hadis ini dalam bab ini untuk menjelaskan betapa seorang muslim itu tidak boleh berhenti dari harap kepada Allah. Dengan sholat dosa-dosanya akan diampuni, ya. Ini khususnya ya, ketika kita membahas hadis ini secara detail. Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka Amr bin Abbasah menyampaikan hadis ini kepada Aba Umamah, sahabatnya Rasulullah. Hadis ini disampaikan oleh Amr bin Abbasah kepada sahabat Rasulullah yang lain, sehingga Abu Umamah ini termasuk perawi. Kalau dalam hadis ini termasuk perawi. Maka dia mengatakan, ya Amr bin Abbasah, undur matakul. Hei Amr bin Abbasah, lihat yang kamu ucapkan ini, hati-hati. Fi maqamin wahid yu'ti hadzal rajul. Di satu waktu, satu makom, ya kan, orang ini memberikan ini. Maka Amr bin Abbasah mengatakan, ya Aba Ummah, laqad kabirat sini. Aku ini sudah tua. Waraqa azmi, tulang-tulangku ini sudah rapuh. Iktaraba ajali, ajalku sudah dekat. Wa ma bi hajain an akdziba 'ala Allah. Aku enggak punya kebutuhan. Saya enggak butuh untuk berkata dusta atas nama Allah. Wala Rasulullah, demikian juga atas Rasulullah. Illam asma'hu min Rasulillah illa marra aw marrataini aw thalathan hatta ada sab'a marratin ma haddatsu abadan. Ya. Aku tidak berani dusta. Aku enggak punya kebutuhan dusta atas nama Allah, dusta atas nama Rasulullah. Kalau aku tidak pernah mendengarkan dari Rasulullah kecuali sekali atau 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 7 kali, pasti aku nggak akan pernah menyampaikan. Tapi karena aku sudah pernah mendengarkannya, maka aku sampaikan. Jadi hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW langsung kepada beliau, yakni Amr bin Abbasah. Karena apa? Karena dia pernah ketemu Nabi. Kemudian setelah itu Nabi SAW bersabda dengan sabda yang sangat banyak ini. Abu Umamah mengira, radhiyallahu ta'ala mengira, ini jangan-jangan dibuat-buat. Maka Abu Umamah cross-check, makanya sampai akhirnya Amr bin Abbasah menyampaikan ini, bahwa ini murni dari Allah, ini murni dari Rasulullah SAW. Jadi dia mendengarkan sabda langsung dari Rasulullah dan disampaikan kepada kita. Ini menunjukkan para jamaah, para sahabat itu, kalau pernah mendengarkan satu hadis, dia nggak akan dia simpan sendiri, kecuali yang memang diperintahkan untuk disimpan.
Ya, seperti Shahibus Sir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan rahasia oleh Nabi. Siapa orang-orang munafik yang pernah menyerang Nabi dan berapa gelintir sahabat ketika pulang dari perang Hunain? Itu disampaikan, tapi diperintahkan untuk disembunyikan. Maka ketika Umar menjadi Amirul Mukminin ditanya, siapa orang munafik di kalangan wazirku, kalangan menteriku? Tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyebutkan itu. Tapi ada. Akhirnya tahu karakteristiknya, akhirnya dia dilepaskan dari jabatan dia. Tapi selama tidak ada larangan dari Nabi, para sahabat mesti menyampaikan hadis dari Nabi. Yang pernah mereka dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan disampaikan. Karena apa? Ini ilmu. Ini adalah ilmu. Makanya dari sini bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa para sahabat itu adil. Artinya adil itu kalau dalam ilmu hadis, yakni mesti menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang disembunyikan. Enggak ada yang disembunyikan. Para jamaah, apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, umat yang menyimpang dari jalan Allah dan tidak mengikuti langkah-langkah setan tidak dianggap keberadaannya. Ya, sebagaimana Amr bin Abbasah, ketika di awal dia menganggap manusia ini kok seperti ini ya. Ya, menyembah berhala, patung kok disembah, kehidupannya ya rusak gitu kan. Ya, maka inilah umat yang menyimpang. Umat yang menyimpang ini tidak dianggap sudah. Tidak dianggap, keberadaannya enggak dianggap. Laisu ala syai', mereka tidak ada di atas sesuatu. Nah, oleh karena itu pelajaran yang kedua disebutkan dalam kitab ini, orang jahiliyah itu telah menyimpang dari jalan Ibrahim dan Ismail. Jadi mereka telah menyimpang dari jalannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sangat jauh. Tetapi ada orang-orang yang menganggap bahwa kaumnya tersesat dan mereka masih mengikuti agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi para ahli ilmu menjelaskan orang yang meninggal pada masanya sebelum Nabi diutus menjadi Nabi, mereka itu akan dibangkitkan bersama dengan siapa? Ahli ilmu berbeda pendapat dalam masalah ini. Tapi pendapat yang lebih mengena adalah mereka adalah kaum yang akan dibangkitkan sendiri. Jadi mereka adalah kaum yang akan dibangkitkan sendiri, bukan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi sebagai kaum tersendiri. Ada berapa orang di masa jahiliyah yang mereka ini tetap mengikuti jalannya Nabi Ibrahim. Di antaranya ya seperti seperti Waraqah bin Naufal. Ya, Waraqah ketika didatangi oleh Khadijah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beritahukan, ini anak pamanmu mau cerita. Kamu lihat apa? Saya melihat ini. Maka orang mengatakan itu namus, itu malaikat Jibril yang dulu pernah mendatangi Musa. Jika datang harimu itu, aku akan membelamu karena kamu akan diusir. Maka Nabi bersabda, apakah aku akan diusir? Iya, tidak ada seorang pun yang membawa apa yang dibawa oleh malaikat Jibril kecuali dia diusir dari kaumnya. Nah, makanya para alim berpendapat seperti Waraqah ini, dia enggak dibangkitkan bersama dengan umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi dia dibangkitkan sebagai umat yang lain. Ya, jadi ada di antara orang-orang pada masa jahiliyah itu yang menganggap bahwa orang-orang jahiliyah itu tidak di atas sesuatu, tapi mereka ini lurus. Ya, mereka ini lurus. Kemudian para jamaah, pelajaran berikutnya, jika seorang dai khawatir dengan fitnah bala tentara setan dan tauhid, sedang mereka lemah, boleh mereka menyembunyikan dakwah mereka. Ya, seperti Amr bin Abbasah di sini disuruh menyembunyikan keislaman dia, karena kondisi ketika itu sangat berat. Ya, kondisi awal ketika itu sangat berat. Nah, dijelaskan pada pelajaran berikutnya, hadis ini menjelaskan betapa beratnya tantangan dakwah di awal-awal dakwahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai untuk berdakwah itu mereka sembunyikan. Semuanya dakwahnya sir. Nabi sahabat Abu Bakar ngajak Abdurrahman bin Auf, ngajak Utsman bin Affan, ngajak sahabat-sahabat yang lain itu dengan sir. Person to person. Ya, enggak di hadapan orang-orang, enggak. Jadi karena kerasnya penentangan ketiga itu sampai mereka menyembunyikan keislaman mereka. Bahkan para jamaah sampai mau hijrah pun banyak yang masih menyembunyikan keislaman mereka. Masih banyak menyembunyikan keislaman mereka. Bahkan pada saat peristiwa perang Badar itu masih ada orang Islam yang masih menyembunyikan keislaman mereka di Mekah ketika itu. Ya, ini menunjukkan betapa penentangannya keras. Enggak seperti yang penentangan yang kita alami sekarang. Kita di sini misalkan ditentang gitu, di keluarga kita ditentang. Kenapa kamu ngaji ke sana? Paling penentangannya seperti itu. Kok kamu sekarang lebih senang kumpul sama orang jenggoten itu? Yang wanitanya pada cadaran seperti itu. Kok kamu seperti itu? Ya.
penentangan saat ini nggak sekeras penentangan pada masa itu. Ya, saking kerasnya ketika itu, seperti sahabat Khabbab bin Arad pernah menceritakan, kami pernah bertanya kepada Nabi, mengadu kepada Nabi tentang kesulitan yang kami terima. Ya, ala tastansiru lana, ala tatulana, wahai Rasulullah, apakah Anda enggak mohon pertolongan kepada Allah untuk kita? Apakah Anda tidak berdoa kepada Allah untuk kita? Akhirnya Nabi SAW malah menceritakan umat-umat terdahulu. Orang dulu itu ada yang dia ditangkap, kemudian dibuatkan galian, kemudian dia ditanam, kemudian dia gergaji, dibelah menjadi dua. Itu enggak mengeluarkan mereka dari agama mereka. Para sahabat itu sudah sulitnya seperti itu, dikisahkan kisah yang lebih dulu. Penentangan lebih dulu itu lebih pedih. Ada juga yang disisir dengan sisir besi sampai akhirnya kulitnya terkelupas, dagingnya terkelupas, kelihatan tulangnya. Kita masa sekarang nggak ada yang sampai seperti itu. Paling mek dikatai aliran sesat. Ya, sampai melok ajaran ini, kok nanti sesat. Paling cuman itu. Atau paling dikatakan, oh pengikutnya mbek misalkan kayak itu. Paling cuman itu. Beda dengan orang dulu. Ya, nah ini, jadi ketika seorang dai khawatir dengan fitnah ini, maka boleh mereka itu menyembunyikan dakwah mereka. Ya, kemudian anjuran bertanya hukum-hukum agama kepada ahli ilmu, sebagaimana dilakukan oleh Amr bin Abbasah dalam kisah ini. Kemudian penjelasan tentang apa yang dibawa oleh para rasul, yakni tauhidul millah, menyatukan langkah untuk tauhidullah, menyatukan langkah untuk tauhidullah. Jadi semua milahnya para nabi itu sama, mentauhidkan Allah. Jadi semuanya jalannya itu sama, yakni mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan mereka dari kesyirikan. Makanya pelajaran berikutnya wajib meruntuhkan berhala-berhala. Wajib. Ya. Tapi di awal tidak dilakukan. Jadi di awal itu tidak dilakukan. Nabi SAW ketika masih berada di Mekah, sholat, ya kan, masih berhala itu masih banyak. Jadi ketika berada di Mekah, syariat sholat itu kan turun pada saat peristiwa Mi'raj. Beberapa bulan, ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan berapa bulan sebelum hijrah. Nabi SAW sholat, tauhid itu masih banyak. Ya, sehingga dari sini bisa kita ambil satu kesimpulan. Kalau masyarakat itu masih belum terbina akidahnya dengan baik, maka nggak boleh kita melakukan sesuatu yang bisa merusak dakwah. Kayak berapa kasus itu yang terjadi ya, yang jalan-jalan kemudian lihat ada sesajen, kemudian ditendang, kebetulan di video kemudian viral, ya sudah ramai seperti itu, ya ramai seperti itu. Baru kapan berhala itu dihancurkan? Ketika Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah, 200 lebih berhala di sekeliling Ka'bah itu dihancurkan. Ketika akidah manusia umat ini sudah kuat, kaum muslimin sudah kuat, baru tauhid dihancurkan. Tapi ketika masih lemah, belum masanya. Ya, belum masanya. Jadi seperti itu. Ini salah satu pelajaran yang kita harus tahu, ya kan? Kapan kita bersikap terhadap berhala yang ada di sekeliling kita. Kalau sudah kuat akidahnya, ya kan, nggak jadi masalah. Masyarakat sudah banyak, nggak jadi masalah. Seperti peristiwa Fathu Mekah. Tokoh-tokoh Quraisy akhirnya hanya melihat ketika Nabi menghancurkan Hubal, Lata, ya kan, menghancurkan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Akhirnya setiap orang pulang ke rumahnya masing-masing menghancurkan berhala yang ada di rumah mereka di Mekah. Nah itu. Ya, kalau akidah umat masih lemah, kemungkaran masih banyak, orang nggak ngerti agama masih banyak, kemudian kita hancurkan, sudah jadi ramai sudah. Ya ini. Kemudian hadis ini menjelaskan keutamaan Abu Bakar dan Bilal, ya termasuk generasi yang pertama masuk Islam. Kemudian ketika terjadi fitnah, maka yang utama tidak bersama dengan ahli ilmu. Ya. Jadi ketika terjadi fitnah, maka yang utama tidak bersama dengan ahli ilmu. Seperti ini ya. Ketika Amr bin Abbasah disuruh balik saja ke kaummu, ya. Tapi ketika sudah aman, maka boleh kumpul dengan ahli ilmu. Dulu seperti di negara kita pernah mengalami satu masa, kalau kita ngaji itu malah dicurigai. Ya, saya pernah waktu itu ikut pengajian juga, zamannya saya masih SMP, itu ikut pengajian langsung dimata-matai. Ya, apalagi jenggotnya panjang sedikit langsung dimata-matai. Kalau sekarang ini sudah jauh dari fitnah. Ya. Ini para jamaah. Nah, ketika ada fitnah nggak jadi masalah. Kita menjauh dari para ahli ilmu. Anjuran untuk mencari berita dan bertanya tentang keadaan ya orang-orang soleh.
Ya, kita dianjurkan untuk mencari informasi tentang orang soleh, kemudian bertanya tentang keadaan mereka. Ketika kondisinya aman, mencari ilmu dari mereka. Ketika fitnah telah hilang, dianjurkan untuk segera kembali kepada kaum muslimin. Tidak boleh berlama-lama di tengah orang kafir, nggak boleh. Makanya ketika Nabi SAW berpesan kepada Amr bin Abbas ini, kalau kamu sudah melihat aku sudah tenang, punya kekuasaan, ya kan, di negeri yang aman, maka silakan engkau datangi aku. Jangan lama-lama di situ. Karena apa? Kalau lama-lama di situ nanti jauh dari ilmu, bahaya sudah. Ya. Nah, apalagi kalau kita malah hijrahnya ke negeri kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian pelajaran berikutnya tentang waktu terlarang untuk sholat. Kemudian haram menyerupai orang kafir walaupun pelakunya tidak bermaksud menyerupainya. Enggak boleh ya menyerupai orang kafir walaupun pelakunya tidak bermaksud menyerupainya. Ya, seperti yang lagi rame itu, belajar meditasi. Belajar meditasi kan lagi rame ya. Saya nggak menyebutkan produk, nggak boleh. Jadi itu kan yang dilakukan oleh orang kafir. Walaupun kita tidak menyerupai maksudnya, tidak bermaksud menyerupai mereka, tapi itu adalah ibadah mereka, maka nggak boleh. Nggak boleh. Kita cukup dengan sholat, insya Allah itu adalah meditasi yang terbaik. Sholat itu meditasi yang terbaik. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, wajulat qurratu aini fi sholat, dijadikan penyejuk mataku di dalam sholat. Kebahagiaan itu ketika kita sholat. Kemudian berikutnya adalah keutamaan wudhu, dan yang terakhir, semakin bertambah umur seseorang maka harus bertambah pula kebaikannya. Maka kalau kita diberikan umur, maka semakin kejar, ya kan, amal soleh kita agar kita dapat bekal sebanyak-banyaknya. Allah bisawab. Afwan, mungkin ini agak tergesa-gesa karena waktu, ya, kita kejar agar waktunya mencukupi untuk menyampaikan masalah. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala terus senantiasa membimbing kita sampai akhirat kita, sampai akhirnya kita bisa selamat kumpul bersama-sama di surga Allah Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.